Oke. Maka nafsuhu menguatkan kata Zaid. Telah berdiri Zaidnya sendiri, menguatkan makna. Oh beneran, berarti yang berdiri adalah Zaid beneran. Bukan bapaknya Zaid, bukan anaknya Zaid, bukan hewannya Zaid, tapi dirinya Zaid yang berdiri. Paham ya? Karena di sini kalau ada kata-kata setelahnya bisa kita kasih telah berdiri Zaid, yaitu bapaknya, bisa. Tapi di sini kita mau menguatkan makna bahwa yang berdiri beneran Zaid, bukan orang lain. Jelas ya? Jadi itu barusan contohnya. Contoh yang lain tadi disebutkan oleh Ibnu Ajurrum, tapi yang kita bahas adalah hukumnya tabi' mengikuti yang sebelumnya. Berarti nafsuhu, kita lihat apa itu? I'rabnya, jenisnya? Hukum rafa' nasab jar rafa'. Kenapa dia rafa'? Ikut Zaidun juga rafa'. Kan masih ingat pembahasan kemarin, tabi' jamaknya tawabi', rafa' ikut rafa', gitu ya. Nasab ikut nasab, khafat atau jar ikut jar. Di sini rafa' ikut rafa'. Zaidun nafsuhu, dhammah ya. Dhammah ikut dhammah. Begitu juga pada contoh yang lain, ra'aitul qauma kullahum, al-qauma di situ. Apa dia i'rabnya? Nasab al-qauma. Terus kullahum sebagai tabi' ikut juga apa? Nasab kullahum. Kullanya bukan humnya ya. Dia ikut nasab karena dia yang mengikuti. Jelas ya, seperti imam dengan makmum. Imamnya sujud, masa makmumnya enggak sujud? Ya ikut sujud ya. Imamnya berdiri, ikut berdiri. Bahkan dalam fikih, kalau imamnya sholat sambil duduk, makmumnya juga suruh sholat sambil duduk. Enggak tahu hadisnya? Ada hadisnya ya. Kisahnya Rasulullah dengan Abu Bakar. Wa marartu bil qaumi ajma'in. Ini juga sama. Apa kalau al-qaumi? I'rabnya jar. Maka ajma'in di sini jar juga, tapi dia jarnya sebagai jamak mudzakkar salim atau mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Entah mulhaq atau jamak mudzakkar salim, saya lupa ya. Tapi dia sama dengan jamak mudzakkar salim. Di situ nasab nasab jarnya dengan huruf ya. Sekarang kita lanjutkan. Sebenarnya pengarang di sini, jadi taukid itu takwiyah. Apa takwiyah? Penguatan. Makanya kalau jangan terlalu ini nanti ya, terlalu sensitif. Tapi gini aja, tidak apa-apa sebut ya. Dikit tapi semoga tidak ini. Kalau antum pergi ke toko herbal, betul ya? Toko herbal, kadang ada namanya obat kuat gitu ya. Entah kuatnya untuk apa, tafsirkan sendiri. Ada yang kuatnya untuk olahraga gitu ya. Orang butuh obat kuat kapan? Ketika dirinya lemah. Kalimat juga demikian. Kalimat yang lemah butuh penguatan. Taukid di sini untuk menguatkan itu tadi, bikin orang makin yakin. Sudah yakin Ustaz, ngapain dikuatkan? Bikin makin yakin lagi. Kita lanjut ya. Taukid ada yang lafzi, ada yang maknawi. Apa itu taukid lafzi? Secara lafat. Secara lafat. Kalau maknawi secara makna. Udah kelihatan ya maksudnya ya. Kalau lafat berarti tampak luar, kalau makna enggak kelihatan, ada di dalam. Lafat itu secara zahir, lahir, makna secara batin. Al-lafzi ini tidak disinggung oleh Ibnu Ajurrum, ditambahkan biar antum tahu saja. Yaitu dengan pengulangan lafat atau sinonimnya. Bitikraril lafzi au muradifihi. Lafatnya diulang atau sinonimnya dipakai. Tahu sinonim ya, muradif sinonim. Misal contohnya di situ ra'a Zaidun. Zaidun
al-baita al-manzila. Ada pengulangan apa itu? Zaidun terulang 2 kali menguatkan. Ya kayak di kita percakapan sehari-hari kan bilang ya misalnya, aku beli telur gitu ya. Ada pengulangan, maksudnya Anda menegaskan beneran mau beli telur. Dan ini sehari-hari antum pakai di bahasa Indonesia, mengulang nama tadi untuk menegaskan, menguatkan. Oke. Berikutnya, atau yang muradif sinonim, al-baita artinya rumah, al-manzil artinya semakna atau tidak? Semakna, sinonim atau tidak? Sinonim, tetapi beda lafadz. Ini juga bisa kategori taukid lafzi, al-manzila mentaukid al-baita. Al-manzila mentaukid al-baita. Jadi seakan-akan bilang beneran Zaid yang itu, Zaid dia melihat rumah, beneran rumah. Ini fungsi dari taukid. Lanjut, al-ma'nawi. Ini contohnya masih memang nggak ada yang dari Al-Quran atau hadis. Sebenarnya bisa kalau kita lihat di kitab yang ini ya. Ada contoh dari Al-Quran, dari mana, tapi takut kepanjangan, udah kita pakai contoh yang di buku yang sekarang antum pegang, biar bisa dicoret-coret. Kalau yang tadi, itu ada satunya adalah maknawi. Kalau maknawi, taukid maknawi, hanya menggunakan lafadz-lafadz tertentu. Alfadzin ma'lumah, lafadz-lafadznya itu aja. Nggak ada lafadz lain. Apa saja lafadz-lafadznya tadi sudah disebut. An-nafsu. Pertama, lafadz an-nafsu. Al-ainu. Kullu, ajma'u, dan kawan-kawannya ajma'u yang dia punya makna dan bentuk yang mirip. Dirinci di bawah ini di halaman selanjutnya. Halaman 43 dilihat. At-taukidul ma'nawi dibagi lagi 2 dari contohnya tadi. An-nafsu dan al-ainu maknanya sama, diri. Memiliki makna hakikat, beneran. Sedangkan kullu dengan ajma'u punya makna syumul. Apa itu syumul? Mencakup. Mencakup. Gitu ya. Kalau ajma'u itu adalah biasanya disebut setelah kul. Ghaliban ba'da kul, tapi saya kurang tahu maksudnya di sini kenapa berkata ghaliban ba'da kul. Intinya ajma'u dengan kullu, akta'u, abda'u, absa'u punya makna yang sama. Ada rincian perbedaannya sedikit. Kalau kullu bisa dipakai untuk perorangan. Misal saya bilang kullu kitabin, per kitab ya, satu persatu. Kalau ajma' dipakai untuk semuanya digabung. Itu namanya istilah ajma'. Faham bedanya ya? Secara sekilas begitu. Kita lanjut. Di sini misal kita mau menguatkan hadarat talibu ainuhu atau nafsuhu bisa. Telah hadir murid dirinya. Ini kita di halaman ini Pak yang baru bergabung di halaman 43 ya. Halaman 43. Nanti juga kalau ada yang ketinggalan, nah teman-teman misalnya Ustadz saya tidak hadir hari tertentu kemarin karena sibuk atau segala macam, minta video rekamannya di admin ya, ada video rekamannya lengkap semuanya. Atau minta. Itu pakai tonton di HP juga bisa kan ya. Baik, kita lanjutkan. Hadarat talibu ainuhu. Hadarat talibani a'yunuhuma anfusuhuma. Jadi tadi nafsun dan ainun bisa dijamak jadi a'yun atau anfus. Ini kalau zat hakikinya. Arti hakikah itu apa sih? Hakikat itu apa artinya? Beneran ya? Beneran, sungguhan. Bukan bohong-bohongan. Berarti tadi hadarat talibu telah hadir murid tadi, ainuhu atau nafsuhu, zat muridnya beneran datang. Bukan perkataannya, bukan sekedar barangnya yang sampai,
bukan yang lain-lain, tapi tubuhnya beneran datang. Faham ya? Inilah fungsi dari taukid. Kita lanjut, yang lainnya itu kemudian diberi contoh. Kalau misalnya at-tullabu gimana, kalau at-talibatu gimana, silakan Anda lihat sendiri. Tinggal dijadikan domir, diberikan domir setelahnya. Hadarat tullabu anfusuhum. Ini antum biasa temukan di Al-Quran, anfusahum, anfusuhum. Kalau antum temukan di Al-Quran, itu berarti taukid. Kalau misalnya datang setelah kata yang dikuatkan. Kalau perempuan ya diubah domirnya ha, huma, hunna. Seperti yang sudah dipelajari sebelumnya. Kita lanjutkan. Lalu berikutnya, ya, untuk akta'u, abta'u, dan absa'u tadi juga ada ya, semuanya maknanya sama dengan ajma'. Apa artinya? Semua. Walaupun kata akta', abta' dengan absa' jarang atau sangat sedikit dipakai. Yang sering dipakai mana? Ajma'u. Kalau baca apa sesuatu kadang ada kata-kata ajma'in. Seperti berikut ini, ja'al muslimuna kulluhum. Telah datang orang-orang muslim semuanya. Jadi fungsinya untuk asyumul, mencakup. Mencakup apa? Berarti biasanya yang pakai taukid kullu dengan ajma'u bentuknya apa ini? Mufrad, mutsanna atau jamak? Jamak. Sedangkan yang tadi pakai ainun dengan nafsun, bentuknya ada yang mufrad, ya. Yang mana yang mufrad ini? Yang menunjukkan satu, at-talibu, at-talibatu. Ada yang mutsanna, yang mana? Hadarat talibani, hadarat talibatani. Ada yang jamak, 3 atau lebih. Faham ya? Sedangkan pada contoh yang dia itu taukidnya menggunakan kullu, dia itu bentuknya contohnya jamak. Karena fungsi dari ajma'u dengan kullu mencakup. Kalau dia jadi taukid, mencakup. Tapi ingat, tidak semua nafsun, ainun, kullun, dan ajma' itu selalu taukid. Ada yang bukan taukid. Dia hanya menjadi taukid kalau datang menguatkan kata setelahnya. Dia termasuk bisa berdiri sendiri. Contoh lafadz hadis fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kulla sendirian dia bukan taukid di situ, bukan berfungsi taukid. Kullu bid'atin dhalalah. Kullu sendirian tidak menguatkan kata sebelumnya. Kalau di i'rab nanti kata benda di awal apa namanya? Isim di awal kalimat mubtada. Masih ingat ya? Kullu mubtada bid'atin mudhaf ilaih, dhalalah khabar. Kita lanjut. Ja'al muslimuna, jamak. Di sini pakai bentuk jamak. Ja'al muslimuna, telah datang orang-orang muslim, kulluhum mentaukid al-muslimun. Kemudian, ini maksud dari perkataan pengarang tadi, Ustadz Fida ya. Ghaliban ba'da kull. Penggunaan kata ajma' seringkali disebut setelah kata kullu. Seringkali. Kalau seringkali berarti ada yang versi jarang. Contoh, ja'al muslimuna kulluhum ajma'un. Ada 2 taukid ya. Kulluhum menguatkan al-muslimun, ajma'un juga menguatkan al-muslimun. Telah datang orang-orang muslim seluruhnya. Seluruhnya menguatkan ya. Tadi saya kasih contoh misalnya biasa baca sholawat. Kalau misalnya sholawat yang dipakai buat pembukaan ceramah kan ada misalnya apa tadi? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan untuk para keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau ajma'in. Apa ajma'in?
semuanya, seluruhnya. Faham kira-kira ya, insyaallah. Kalau aqta' dan abta' ya itu juga biasanya dipakai, beliau pengarang mengatakan yang menjadi tawabi' dari ajma' itu ikut digandengkan dengan kata ajma' untuk mempertegas taukid. Maka contohnya seperti berikut, ja'al muslimuna ajma'una aqta'una abta'un. Jadi kata aqta'un menguatkan ajma'un saja. Ya kalau taukid tetap taukidnya di sini maksudnya untuk muslimun, tapi dia harus digandeng dengan kata ajma'. Dari teks Ustadz Fida di sini ya. Ini tidak ada di penjelasan ajrumiyah saya sebelumnya. Saya juga baru tahu yang faedah barusan ini tentang aqta', abta' dan absa' adalah seperti itu. Catatan berarti diingat tadi, kalau ajma' sering kali datang setelah kata kullu. Kalau aqta', abta' dan absa' sering kali atau di sini digandengkan dengan kata ajma'u, enggak berdiri sendiri. Tujuannya untuk menguatkan taukidnya. Jadi udah ditaukid, dikuatkan lagi. Begitu. Baik, kita lanjutkan. Itu tadi adalah pembahasan taukid. Kalau ada yang bingung boleh ditanyakan, terutama yang di teks buku antum ya. Saya sudah bilang bahwa mengaji kitab itu lebih fokus ke fakul ibarat. Apa fakul ibarat? Saya sudah pernah jelaskan. Membedah kata-kata yang dipilih oleh pengarang. Ibarat. Kenapa pengarang mengatakan ini, kok enggak mengatakan ini? Atau dibedah yang sudah disebutkan tadi. Ustadz, apa maksudnya alfadhin ma'lumah? Itulah fungsi syarah. Menjelaskan itu di situ. Makanya kalau antum ngaji hadis, yang benar-benar ngaji hadis dengan syarahnya, dengan guru yang ahli di bidang hadis, maka beliau akan mensyarah lafat-lafat hadisnya tadi. Maksudnya lafat ini apa? Dijelaskan, dirinci. Tafsir pun demikian, tafsir Quran. Dirinci lafat, kenapa Allah menggunakan di sini kata misalnya as-siyam, terus dirinci. La'allakum, kenapa la'allakum dirinci? Apa makna dari kata misalnya at-talaqu marratan? Apa marratan di sini maksudnya? 2 kali ini maksudnya apa? Itulah yang kita inginkan dari antum semua dengan antum sambil megang buku. Ya terutama buat teman-teman yang ngikutin lewat online biasanya udah Ustaz cukup ada PDF. Beda teman-teman, pakai PDF dengan buku asli itu beda. PDF jarang dicoret-coret, dicoret-coret pun nggak dibuka lagi, jarang. Buku beneran itu lebih baik antum coret-coret nanti ya, antum pelajari. Kalau nggak ada Ustaz, antum cetak sendiri mungkin juga bisa ya. Bukunya kan dibagikan gratis, antum pergi cetak di tempat lain misalnya, antum bisa cetak bagi yang ikut lewat online ya. Dan murah, alhamdulillah murah sekali nyetak itu sekarang. Cek aja di Shopee, Tokopedia itu ada. Bisa cetak lewat online. Saya tinggal di Papua, tidak ada percetakan misalnya. Di daerah yang nggak ada percetakan. Pesan lewat Shopee bisa dikirim ke rumah. Jadi antum cuma kirim file. Kita lanjut ya. Ad-dars ats-tsamin asyar al-badal. Masih tahu apa itu badal? Haji badal. Apa badal? Ganti. Ya. Babul badal berarti bahas apa? Pengganti. Saya harapkan antum kalaupun tidak hafal semua kaedah ini, kan tujuannya juga bukan benar-benar hafal semuanya ya. Kalau hafal bagus. Kalau nggak sampai hafal minimal paham maksud pengarang. Makanya tadi saya tegaskan tujuan kita ngaji ini fakul ibarat itu tadi tercapai. Maksudnya Ibnu Ajurum pakai kata-kata ini apa? Nah itu yang kita pengen. Jelas ya? Babul badal, bab pengganti. Dan teman-teman sekalian, kalau saya mau langsung ijazah sanad, langsung saya kasih bisa langsung baca semuanya full, langsung dapat ijazah sanad, selesai ya. Tapi yang namanya memahami maksud pengarang itu enggak ada di sanad. Sanad itu cuma dipakai buat ngeriwayatkan. Enggak ada ijazah sanad memahami itu enggak ada. Carikan, tidak ada. Saat saya dapat ijazah sanad Sahih Bukhari, memahami Sahih Bukhari, tidak ada. Meriwayatkan saja. Meriwayatkan itu apa? Menukil. Membaca seperti halnya dibacakan gurunya. Selesai, itu aja. Tapi tujuan dari sanad yang sebenarnya adalah menjaga isinya.
isinya sudah terjaga sampai ke antum, memahaminya kok salah. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, suatu saat beliau berguru, pergi ke Madinah. Saya kasih cerita sedikit ya. Imam Ahmad bin Hanbal suatu saat lagi menuntut ilmu di kota Madinah. Bersama kawannya yang setia bersama beliau, salah satunya Ishaq bin Rahawayh. Orang ahli bahasa bacanya gitu, orang ahli hadis bacanya Rahuyah. Ada dua versi, Ishaq bin Rahawayh atau Ishaq bin Rahuyah. Nah, beliau imam besar juga. Dua imam ini ketika masih masa menuntut ilmu, datang ke Madinah. Di Madinah yang ahli hadis yang terkenal Sufyan ibnu Uyainah. Sanadnya tinggi. Maksudnya sanad tinggi apa? Dekat dengan jaraknya dengan Rasul. Jadi misalnya dia ngeriwayatkan dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya langsung ke Rasul. Mungkin jarak 3 atau 4 orang lah, kayak gitu kira-kiranya ya. Dekat dengan Rasul, sanadnya tinggi. Dulu kalau di ilmu hadis yang sanadnya tinggi lebih dicari daripada yang sanadnya jauh. Buat apa saya nyari yang sanadnya jaraknya 5 kepada Rasul? Saya nyari yang sanadnya ini jaraknya 3 ke Rasul. Lebih dekat kan? Misalnya contoh Imam Malik meriwayatkan dari Nafi' Maula Ibnu Umar. Nafi' meriwayatkan dari Ibnu Umar dari Rasulullah, atau dari Umar dulu dari Rasulullah. Jaraknya cuma 3. Malik, Nafi', Ibnu Umar, langsung Rasul. Dekat kan? Berarti orang rebutan ngambil sanadnya Imam Malik. Faham di sini ya tentang masalah sanad ya. Nah, ini biar nggak salah sangka. Disangka nanti orang, ini Ustadz ngajar ngawur Ustadznya kenapa? Nggak punya sanad tuh, belum tentu punya sanad paham maksudnya. Ini biar orang nggak salah. Nyangkanya ini bersanad berarti dia faham isinya. Enggak teman-teman. Bersanad itu belum tentu faham isinya. Contohnya apa? Imam Syafi'i apakah mewarisi pemahamannya Imam Malik? Tidak. Imam Syafi'i punya madhab sendiri, Imam Malik madhab sendiri kan? Kalau memang Imam Syafi'i meriwayatkan sanadnya Imam Malik benar-benar dengan pemahaman, sak pemahaman, madhab Malik dengan madhab Syafi'i jadi satu sama. Buktinya berarti pemahaman tidak diwariskan seperti itu dengan sanad yang tapi berbeda. Nah, kita kembali ke ceritanya tadi, biar antum ngerti tentang masalah ilmu sanad ini ya. Karena khawatir orang sekarang banyak salah anggap, terus ustadz ini gak bersanad, gak usah gak usah disuruh ngajar. Salah. Bukan itu patokannya. Jadi Imam Ahmad datang ke Madinah dengan kawannya Ishaq bin Rahawayh. Yang guru terkenal sanadnya tinggi siapa tadi? Sufyan ibnu Uyainah. Terkenal ya, Sufyan. Kalau disebut Sufyan di ilmu hadis biasanya Ibnu Uyainah. Satunya Sufyan Ats-Tsauri. Nah, Ishaq kaget, loh Imam Ahmad datang ke Madinah malah belok, nggak ke majelisnya Sufyan ibnu Uyainah, malah duduk di majelis seorang pemuda. Kaget dong, Imam kamu jauh-jauh datang dari sana tempatmu ke Madinah kok malah belok. Ini Sufyan ibnu Uyainah, ulama besar, malah belok datang ke pemuda kecil. Buat apa? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau ilmu yang ada di Sufyan ibnu Uyainah tadi bisa saya dapatkan dengan sanad yang rendah. Enggak harus sanad yang tinggi. Saya bisa cari sanad yang rendah nyampe ke Sufyan ibnu Uyainah. Isinya sama. Karena cuma riwayat ya, hafalan. Sedangkan pemuda ini ilmunya enggak akan bisa aku dapatkan dengan yang sanad yang tinggi ataupun sanad yang rendah. Dua-duanya enggak bisa. Ilmunya khusus ini pemuda ini, mau dicari pakai sanad apapun enggak nemu. Siapa pemuda ini? Ada yang bisa nebak? Imam Syafi'i rahimahullah. Sebab Imam Syafi'i ketika itu mengajarkan metode menyimpulkan hukum dari hadis. Bukan sekedar meriwayatkan, tapi gimana kamu menarik kesimpulan dari hadis tersebut. Dan antum kalau membaca kitab Al-Punyanya Imam Syafi'i, biar nggak kenal Masjid Al tok ya, kitabnya juga harus pelan-pelan kenal. Hebatnya Imam Syafi'i dalam menyimpulkan hukum itu seru, cerdas sekali. Beliau bisa menyimpulkan ini begini, itu menarik dari pembahasan-pembahasan beliau. Nah itu Imam Ahmad bilang sendiri, ilmunya pemuda ini mau aku cari pakai sanad yang tinggi atau sanad yang rendah nggak ada, cuman dia yang punya. Kalau saya nyari
Yang punyanya Ibnu Uyainah bisa saya cari dari sanad yang rendah. Inilah masalah pemahaman itu teman-teman sekalian ya. Pemahaman itu seperti itu dalam memahami. Makanya saya ngejar ke antum, pahami teksnya Ibnu Ajurum itu apa. Kejar di situ. Nggak hafal sekarang, nggak masalah. Yang penting teks tadi antum fokus ya. Mari kita lihat lafadznya. Babul badal. Idza ubdilasmun min ismin harusnya bacanya ya. Idza ubdilasmun min ismin au fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'i i'rabihi. Apabila isim diganti dengan isim diganti dengan isim, atau fi'il diganti dengan fi'il, maka yang mengganti ikut hukum i'rabnya semua dari yang diganti. Maksudnya gimana? Contoh, qama Zaidun akhuka. Berdiri Zaid saudaramu. Alias telah berdiri Zaid adalah saudaramu. Akhuka menjadi pengganti dari Zaid. Alias, andai saya hapus salah satu, maknanya sama. Qoma Zaidun sama dengan makna qoma akhuka. Karena Zaid statusnya adalah saudaramu. Faham ya? Ini contoh salah satunya. Ada contoh yang lain yang sering dipakai ya dalam masalah ini, misalnya qala al-khalifatu Umar. I'rabnya al-khalifatu di sini apa? Rafa. Umar di sini i'rabnya apa? Umar di sini menjadi badal untuk al-khalifah. Khalifah adalah Umar, Umar adalah khalifah. Orang yang sama. Andai saya hapus salah satu, maknanya tetap lurus. Maknanya tetap sama. Tidak rusak. Faham ya? Inilah yang dimaksud dengan badal atau pengganti. Contoh lain di dalam Al-Quran kemarin saya sebutkan fafidyatun, bentar ayatnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Fidyatun ta'amu miskin. Fidyatun i'rabnya apa itu? Rafa. Perhatikan ya, rafa. Ta'amu di situ rafa juga. Dan kenapa dia rafa juga? Karena ta'amu menjadi badal untuk fidyah. Misalnya badal. Misalnya di sini badal. Yang dimaksud dengan fidyah adalah memberi makan orang miskin satu. Yang dimaksud dengan memberi fidyah atau membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Jelas ya? Atau di situ ataf bayan. Coba nanti di sini kebetulan saya tidak terlalu menguasai masalah perbedaan badal dengan ataf bayan karena ada di bahasan nahwu yang lebih tinggi. Kita nggak usah terlalu merinci. Yang penting antum paham maksudnya dulu aja. Masalah contohnya salah, ya mohon dikoreksi. Tapi insya Allah benar lah. Saya nggak ngajarin yang salah. Sini insya Allah benar. Cuman khawatirnya soalnya ada badal ini mirip dengan ataf bayan, tapi antum belum belajar ataf bayan. Ya kita lanjutkan dulu. Wa huwa arba'atu aqsam, badal ada 4 jenis. Pertama, badalus syai'i minasy-syai'i. Badal satu ganti satu. Maksudnya satu diganti satu apa? 100%. Kita sebut badal 100%. Contohnya, qama Zaidun akhuka, mana badalnya tadi? Akhuka menjadi badal untuk siapa? Zaid. Jadi yang ini namanya badal, yang ini namanya mubdal minhu. Ini bahasa Arabnya ya, mubdal minhu, yang diganti. Misal ada orang menghajikan ayahnya yang sudah meninggal, atau jangan orang deh, para ulama punya kebiasaan di masa sekarang menghajikan ulama dulu yang belum sempat haji. Contohnya Ibnu Hazm. Ibnu Hazm tinggal di Spanyol. Seumur hidupnya beliau tidak sempat berhaji, nggak mampu berhaji. Ulama yang zaman sekarang hidup membadalkan haji buat Ibnu Hazm. Dan ini kebiasaan para ulama ya, menghajikan ulama lain yang
tidak sempat haji di masa hidupnya. Dibadalkan. Maka kalau nggak salah Syekh bin Bas ya, kalau nggak salah Syekh bin Bas atau siapa yang membadalkan hajinya Ibnu Hazm, itu saya lupa ya. Andai kata ini contoh aja, Syekh bin Bas membadalkan hajinya Ibnu Hazm, Imam Ibnu Hazm. Syekh bin Bas menjadi badal, Imam Ibnu Hazm menjadi mubdal minhu. Haji itu ya, masalah haji. Ini juga mirip. Akhuka menjadi badal untuk Zaidun. Hakikatnya sama, ikut i'rabnya rofa, ikut rofa. Rofa'nya sini pakai waw, satunya pakai dhammah. Ini namanya asyai'u bisyai', asyai'u minasyai' 100%. Zaidun 100% akhuka, akhuka 100% Zaidun. Kayak tadi, al-khalifatu 100% Umar, Umar 100% al-khalifah. Kita nggak paham yang 100% ini kalau nggak paham yang satunya. Apa satunya? Namanya badalul ba'di minal kul. Tadi di dalam teks ini yang pertama, ini yang kedua ya. Wa badalul ba'di minal kul, badal sebagian dari semuanya. Dia hanya mengganti tapi sebagian. Contoh yang disebutkan dalam kitabnya Ibnu Ajurrum, akaltur raghifa thuluthahu. Aku makan roti, seingat saya raghif ini roti ya. Boleh sambil dicek, koreksi kalau salah. Yang ikut lewat Zoom biasanya rajin mengoreksi. Akaltur raghifa, saya makan roti, thuluthahu. Apa thuluthahu? 1/3. Berarti dia nggak makan roti semuanya, tapi dia makan 1/3 saja. Jelas ya? Akaltur raghifa thuluthahu. Aku makan roti 1/3. Boleh pakai cara yang lain nanti, pakai hitungan pecahan ya, 1/4, setengah, kayak gitu. Itu bisa dipakai juga. Jadi thuluthahu menjadi badal untuk roti, ar-raghifa nasab, thuluthahu juga nasab. Bisa difahami ya? Seperti itu. Saya sebenarnya tertarik dengan di ayat puasa ini. Coba kita lihat, tapi waktunya takut nggak cukup. Di ayat puasa ini kan ada ayyamam ma'dudat. Kita lihat i'rabnya. Oh, tepat nggak bisa lihat i'rab ya? Bukan, dia bukan, i'rabnya bukan badal tapi ya. Bukan badal. Saya kira badal, bukan ya. Lanjut. Jadi, definisi dari yang barusan badal sebagian. Berarti badalnya adalah bagian dari mubdal minhu. Yang ketiga, kita lanjut yang ketiga ya. Kata Ibnu Ajurrum, wa badalul istimal. Ini saya sambil kasih tahu antum dikit ya. Ustadz Arif itu minta saya ngisi Ajurumiyah ini. Tujuannya agar balik ke kitabnya ulama-ulama dulu. Kalau mau ya bisa kita pakai bahasa Arab yang modern sekarang, yang langsung apa bahasnya gitu ya. Tapi beliau ingin agar kita dekat dengan kitab-kitab ulama dulu. Ini beliau hidup tahun 700-an Hijriah kan. Itu harapannya Ustadz Arif. Bilang ke saya gitu, maunya balikkan ke kitab-kitab ulama dulu. Istilahnya mencari barokah ilmu dari mereka. Dan itu termasuk barokah yang dibolehkan dicari. Tabarruk yang benar begini ya, tabarruk dengan menuntut ilmunya. Bukan minum bekas bekas cuci kakinya gitu ya. Bukan itu. Tabarruk yang benar nih, antum nyari ilmunya ini barokahnya di sini. Ini barokah yang sebenarnya di sini. Tidak salah. Badalul istimal, ya antum kalau minum air cucinya guru minum air cuci kaki saya mau sampai berapa liter nggak paham nahu ya sampai kapanpun ya belajar kitabnya. Baik, badalul istimal ini adalah mencakup, sama dengan tadi ya, istimal ini mencakup. Kita bisa sebut badalnya ini tercakup ya, ini bahasa terjemahannya boleh antum bahasakan lagi, mungkin nemu yang cocok. Nafa'ani Zaidun ilmuhu, telah bermanfaat bagiku Zaid, apanya? Ilmunya. Jadi bukan Zaidnya saja,
zatnya, tapi mas dirinci ilmunya. Tapi ilmu ini bukan bagian dari Zaid, bukan anggota tubuhnya. Ilmu ini terpisah dari Zaid, tapi dia miliki, masih di dalam kepemilikannya Zaid. Ingat ya, tapi bukan bagian dari Zaid, bisa hilang dari Zaid, bukan bagian dari dia. Ini mirip dengan di atasnya, mirip persis ya. Tapi catatannya al-badalu laisa juz'an minal mubdal minhu. Badalnya bukan bagian dari yang digantikan. Jadi ilmuhu bukan bagian dari Zaid. Telah bermanfaat bagiku Zaid, yaitu ilmunya, ilmuhu. Ini kalau contoh langsung dari ayat Quran atau hadis enak ini, karena memang ada juga ya. Tapi kebetulan saya tidak nyiapkan, ya sudah. Nah terkapan-kapan kalau ngaji Quran hadis nemu langsung ngerti maksudnya. Jadi ini termasuk kategori badal istimal. Istimal apa? Cakupannya. Cakupannya berarti bukan bagian dari Zaid. Misalnya juga ja'a Zaidun qalamuhu. Telah datang Zaid apanya? Pulpennya tok. Yang datang pulpennya tok ya misalnya. Orangnya enggak ada. Atau ja'a Zaidun sayyaratuhu. Telah datang Zaid apanya? Sayyarah, mobilnya aja, orangnya enggak datang. Ini namanya badal istimal. Faham? Yang terakhir wa badalul ghalati. Ghalat artinya salah, tipu kalau kata orang sekarang. Badal salah ketik, salah ucap. Salah ucap atau salah ketik. Ra'aitu Zaidan, salah ngomong al-farosa gitu. Jadi al-faros itu apa sih kemarin? Kuda. Aku ngelihat Zaid, salah maksudnya ngelihat kuda. Gitu loh maksudnya. Simple kayak gitu ya. Berhubung salah ngomongnya nggak ada tip X zaman dulu paling ya, nggak ada tip X gitu. Dihapus busuk nggak bisa ya. Terus ngomongnya itu ra'aitu Zaidan al-farosa. Seakan-akan ini dicoret Zaidnya. Ini namanya badal ghalat. Badal ghalat. Bisa bab nisyan karena lupa atau sabqil lisan. Apa Ustaz sabqil lisan? Lidahnya mendahului otaknya. Gimana maksudnya? Otaknya bilang A, lidahnya bilang B. Keceplosan, gitu, kepleset ya. Ini biasanya kayak gitu kejadian. Ustaz maksud saya itu. Saya juga kejadian kayaknya beberapa pas ngajar hadis kemarin di sini ada saya salah ngucap. Maksud saya padahal bukan itu. Nah ini makanya hati-hati antum jangan biasa niteni ustadz deh. Kapan ustadz salah gitu niteni ya? Ikut ustadz salah dikumpul gitu ya. Habis itu di ustadz ini salah di sini. Padahal ustadznya bisa jadi sabkul lisan. Otaknya bilang nasob, dia udah bacanya harusnya nasob, keliru ngomongnya rofa. Maksudnya bukan itu. Makanya dalam ilmu fikih ada qawaid fikhiyah yang berbicara tentang yang dijadikan dengan patokan adalah al-ibratu laisa al-ibratu bil alfadhi wal mabani walakin bil maqasidi wal maani. Ibrah dalam akad itu bukan lafadz luarnya tetapi makna dan maksudnya. Di ilmu kaidah fikih ya. Lanjut, nahwu qaulika, seperti perkataanmu qama Zaidun akhuka. Tadi sudah kita bahas. Wa akaltur raghifa thuluthahu. Apa ini? Badal jenis sebagian. Akhuka badal apa tadi namanya? Al-kul minal kul, asy-syai' minasy-syai'. Badal seluruhnya. Wa nafa'ani Zaidun ilmuhu. Apa ilmuhu badal? Apa jenisnya tadi? Istimal ya, cakupan. Wa ra'aitu Zaidanil farasa, yang paling gampang ini badal apa? Ghalat, padahal salah ngomong ya. Aratta antakul, kata Ibnu Ajurrum, kamu pengen bilang al-farasa fa ghalitta, lalu kamu salah ngomong fa abdalta Zaidan minhu, kamu ganti kata Zaid dengan kata al-faras. Tipu. Baik. Selesai, barusan sudah kita pahami secara ringkas. Kalau ada yang bingung nanti bisa ditanyakan. Ada yang belum dibahas Ustadz, betul ada yang belum dibahas. Di definisi tadi ada namanya badal fi'il dari fi'il. Belum dibahas ya, yang fi'il. Ini bisa juga terjadi. Contoh di Al-Quran,
Oh bukan di Al-Quran ini, contoh di kata-kata biasa, ya may ya'bud rabbahu yasjud lahu. Barang siapa yang menyembah Tuhannya, yasjud lahu, bersujud kepadanya. Yasjud jadi badal untuk ya'bud. Ini saya lupa ada ayat-ayat untuk ini khusus untuk, jadi contoh semua yang antum lihat sekarang ini ya, ada badal, ada ataf, ada taukid, ada na'at, ada semua di Al-Quran. Kebetulan lagi tidak ingat saya, kalau lagi ingat ya saya bahas ya. Kebetulan lagi nggak ingat. Ya nggak ingat ya, coba ingat-ingat tapi ya nggak ingat. Ada juga badal harf min harf, huruf diganti huruf kalau salah ngomong. Ja'a Muhammadun fi ilal masjid, ya salah ngomong aja ini. Zaman sekarang badal ghalat ini salah, udah nggak dipakai ya. Antum bisa delete, diedit, nggak perlu lagi badal ghalat sudah. Kita lanjut yang pelajaran ke-19 halaman 46. Babu mansubatil asma. Berarti kita sudah selesai dari marfu'at. Semua kata yang dirofa' sudah kita pelajari. Di mana Ustadz rangkumannya? Di awal bab marfu'at. Antum lihat di situ terkumpul. Ada fa'il, apalagi? Naibul fa'il, lalu apalagi yang rofa'? Mubtada dan khobar, lalu isim kana, khobar inna, lalu apa lagi? Sudah? Ditambah tawabi'nya ya. Tawabi' ada 4, apa tawabi' tadi? Na'at, atof, taukid, badal. Dihafalkan ini. Tawabi' itu apa tawabi'? Para pengikut. Para pengikut ada 4. Siapa saja para pengikut? Na'at, atof, taukid, badal. Nggak tahu serah antum singkatnya gimana, diacak hurufnya biar diingat, tapi saya ingatnya na'at, atof, taukid, badal gitu ya. Tawabi ada 4 ini, na'at, atof, taukid, badal. Sekarang kita mulai masuk babu mansubatil asma, isim-isim yang dinasobkan. Siapa saja? Al-mansubatu arba'ata asyar. Yang dinasobkan ada 14 jumlahnya. Tapi ini singkat-singkat kok pembahasannya. Wahiyal maf'ulu bihi. Disebutkan satu persatu baru dirinci nanti. Wal masdaru wa dzarfuz zamani wa dzarful makani wal halu wat tamyizu wal mustathna wasmula wal munada wal maf'ulu min ajlihi wal maf'ulu ma'ahu wa khabaru kana wa akhawatiha wasmu inna wa akhawatiha. Ada 14 totalnya yang akan dirinci masing-masing sebentar lagi. Wattabi'u lil mansubi, sama. Nasab juga punya 4 tawabi'. Siapa saja? Wa huwa arba'atu asya', yaitu an-na'tu wal 'atfu wat taukidu wal badalu. Tadi kita bilang kalau tabi itu ngikut hukum yang diikuti. Imamnya sujud ikut sujud, imamnya rofa ikut rofa, imamnya nasab ikut nasab. Makmum seperti itu. Jelas ya? Baik, na'at, atof, taukid, badal ini juga termasuk mansubat. Kita lanjutkan dengan memperinci masing-masingnya. Beliau di sini ngasih contoh satu persatu, tapi lebih baik nanti kita bahas. Yang Ustadz Fida ini kan ngasih contoh satu persatu. Nah, masing-masing ini nanti ada lagi. Ya. Akan ada lagi. Jadi mending kita langsung bahas di halaman 48 daripada ngulangin 2 kali. Masing-masing kok dibahas kok ya. Babul maf'uli bihi, kita rinci sekarang pelajaran 20. Sebenarnya Ustadz Fida ini mengarang kitab yang tasjir ini, yang bagan ini dibagi jadi 30 bab, 30 dars ya. Muqaddimah Ajrumiyah ini dibagi jadi 30 oleh Ustadz Fida. Yang alias satu dars itu bisa antum ajarkan 1 kali pertemuan. Misal Anda sudah dalam kategori mumpuni untuk mengajar. Sudah mumpuni untuk mengajar, maka kemudian Anda mengajarkannya ini lebih baiknya, normalnya 1 pertemuan 1 dars. Ini antum lihat 1 dars itu antara 2 halaman atau 3 halaman atau paling banyak mungkin 4 di sini.
Itu kan ada tulisan dars ini ya, yang warna hijau itu kelihatan. Ad-darsu al-ishrun, pelajaran ke-20. Nah, maka dengan 30 pertemuan, buku ini khatam. Seharusnya 30 pertemuan. Kita ngejarnya berapa pertemuan ini? Sekarang pertemuan ke-7 ya, hari Ahad. Niatnya pengen khatam sekarang, ternyata nggak bisa. Mungkin nambah 1 atau 2 hari, maksimal 2 hari tapi ya. Paling maksimal hari Selasa wis kejar, bisa. Lalu kita tutup dengan pembacaan matan. Lah waktu baca matan antum tidak boleh ngantuk dikit hilang riwayatnya ya. Oke, jadi bacaan matan diulang dari awal sampai akhir. Terus cuman baca doang ya. Niteni satu persatu semuanya dibaca teksnya. Setelah itu pengijazahan sanad selesai gitu. Dan sanadnya itu bisa antum ambil yang lebih tinggi. Sanad saya itu sanad rendah. Sanad rendah ya. Jadi antum bisa ngambil ke yang lebih tinggi, nanti saya arahkan kemana gitu. Kita lanjut. Tapi nggak penting. Sanad itu zaman sekarang itu nggak terlalu penting untuk sanad itu ya. Kecuali sanad Quran itu penting. Hafalan Quran, sanad qiraah itu penting. Dia harus lewat sanad. Kalau yang lain-lain sudah tidak diperlukan. Dulu itu sanad dipakai untuk mengetahui hadis ini sahih atau dhaif, atau palsu atau hasan. Digunakan untuk itu karena di tengah sanadnya ini ada orang yang tidak bisa dipercaya ini. Hadisnya berarti palsu. Sekarang tujuan itu sudah tercapai atau tidak? Sudah tercapai. Kita sudah tahu ini hadisnya sahih atau tidak, ya kan? Sudah tidak perlu lagi, apalagi jarak antum dengan Rasulullah terlalu jauh. Mau diteliti satu-satu itu per generasi selama 1400 tahun, sulit. Karena sudah cukup sanad sampai Imam Bukhari itu sudah, ya itu yang kita cari, diteliti di situ aja. Jadi para ulama bilang ya pengijazahan sanad ini memotivasi murid, menambah semangat. Juga Syekh saya bilang, Syekh Abdullah Al-Habr, untuk tabarruk yang syar'i, mencari barokah dari sanad dengan cara yang syar'i tadi. Kita lanjut, babul maf'uli bihi. Bab maf'ul bih. Apa maf'ul bih? Bahasa Indonesianya objek. Wa huwal ismul mansubul ladzi yaqa'u bihil fi'lu. Isim yang saya sudah bilang dulu selalu definisi adalah kumpulan dari syarat. Syarat pertama harus isim al-mansub, syarat kedua harus nasab, syarat ketiga harus yaqa'u bihil fi'lu, fi'il terjadi padanya. Saya tulis di sini ya. Terjadi padanya suatu fi'il, perbuatan atau kata kerja. Nahwu, contohnya darabtu Zaidan, aku memukul Zaid, berarti perbuatan Zaid, perbuatan memukul terjadi pada seorang Zaid. Raqibtul farasa, aku menunggangi kuda, perbuatan menunggangi terjadi kepada kuda. Objek yang terkenai pekerjaan biasa disebut penderita. Penderita. Wa huwa qismani, ada dua jenis objek. Zahirun, yang pertama zahir, wa mudmarun, dan dhamir. Seperti biasa sebelumnya sudah kita bahas. Fadzahiru ma taqaddama dzikruhu, semua isim selain dhamir pasti zahir. Wal mudmaru dhamir, apa dhamir? Kata ganti. Berarti semua isim selain kata ganti pasti apa? Zahir. Selain itu pasti dhamir. Wal mudmaru qismani, ada dua jenis dhamir. Muttasil, tersambung, wa munfasil, terpisah. Fal muttasilu ithna ashar, yang tersambung penulisannya ada 12. Wahia darabani, darabani. Huruf ya di situ adalah dhamirnya. Darabana, darabaka, darabaki, darabakuma, darabakum, darabakunna, darabahu, darabaha, darabahuma. Bentar, ini agak, kalau gini kedengar nggak? Kurang ya? Gini? Saya sempat pernah dengarkan rekamannya ada yang kayak gresek-gresek dikit gitu ya. Wa darabahum, wa darabahunna. Ini kan ada kayak gresek dikit itu. Itu muncul di rekamannya. Nggak apa-apa tapi. Takut nggak nyaman yang dengar. Ini yang saya warnai kuning adalah dhamir yang tersambung. Nulisnya disambung atau tidak? Disambung kan ya? Wal munfasilu,
terpisah. Ithna asyar ada 12, wahia ditulisnya terpisah. Iyaya, wa iyana, wa iyaka, wa iyaki, wa iyakuma, wa iyakum, wa iyakunna, wa iyahu, wa iyaha, wa iyahuma, wa iyahum, wa iyahunna. Contohnya di surat Al-Fatihah apa? Iyaka na'budu. Oke, kita tulis ya di contoh surat Al-Fatihah berikut ini. Iyaka na'budu. Kepadamulah kami menyembah. Kepadamu. Ini adalah dhamir engkau. Ini jenis dhamir apa? Muttasil atau munfasil tadi? Munfasil, disebut terpisah. Ada dhamir yang disebutnya tersambung. Kalau disambung jadinya na'buduka. Kalau disambung ditaruh di belakangnya na'buduka. Artinya sama engkau. Terus apa bedanya Ustadz kok nggak pakai na'buduka? Iya, ini rahasianya adalah sesuatu yang harusnya di belakang. Ketika dipindah di depan maka bermakna pengkhususan. Yang harusnya di belakang ditaruh di depan maknanya pengkhususan. Khusus hanya kepada engkau kami memberikan peribadatan. Ada makna tauhid ya di sini ya. Tidak ada antum temukan ini dicari di kamus tidak nemu. Makanya di versi terjemahan Indonesia apa? Hanya kepada engkaulah. Di mana kata hanya di situ? Enggak ada. Dipahami dari siyaknya di ilmu balaghah dan usul fikih memberi makna pengkhususan. Sesuatu yang harusnya di belakang ditaruh di depan memberi makna pengkhususan. Itu faedah saja tambahan. Baik, ini adalah barusan dhamir-dhamir objek. Dulu pernah saya tulis di mana ya? Coba saya cari di kamus jilid 2 ini. Kalau nggak salah ada dhamir objek. Bentar. Nggak ada ya. Dhamir objek. Sepertinya tidak ada ya, dhamir objek. Kalau di tabel tasrif yang dulu saya kasih tunjuk ada. Mana ini tabel tasrifnya? Tabel tasrif. Antum lihat di tabel tasrif berikut. Tapi ini full bahasa Arab ya. Nah ini. Hu huma hum ha huma hunna ka kuma kum ki kuma kunna ya sukun na. Itu huwa huma hum yang itu ya. Huwa huma hum hu huma hum. Ha huma hunna. Ini dhamir tersambung. Ka kuma kum ki kuma kunna ya sukun dengan na. Urutan yang antum kemarin hafalkan huwa huma hum ya itu ya. Hiya huma hunna. Ujungnya seperti itu. Kalau yang dhamir orang ketiga awalannya huruf apa? Ha semua. Hu huma hum. Ha huma hunna. Kalau yang dhamir orang kedua kaf semua ya. Ka kuma kum ki kuma kunna. Lakum dinukum. Waliyat itu dhamir tersambung. Tapi bukan sebagai objek. Bisa buka juga untuk selain objek. Kemudian kalau misalnya mau dijadikan dhamir terpisah, tinggal ditambahi kata-kata iya, selesai. Iyahu, iyahuma, iyahum. Iyaha, iyahuma, iyahunna. Tinggal ditambahi iya, iyakum. Iya, ya yang ini dibaca iya, ya nanti ya. Iya, nah. Kalau pakai metode kuno ya dihafalin yang tadi semuanya. Dulu kalau syekh saya nyuruh harus dihafalin ini. Dihafalin iya ya iya na iya itu dihafalin atau dengan urutan tadi. Huwa huma hum ya. Iyahu iyahuma iyahum. Iyaha iyahuma iyahunna. Iyaka iyakuma iyakum. Terus ya. Iyaki iyakuma iyakunna. Iya ya iyana gitu. Seperti terlihat di berikut ini kok saya pengen kasih lihat gitu. Kalau ada ini tasrif 20 jam ya ini dhamir
Domir ada dua, ada munfasil, ada muttasil, seperti terlihat di layar ya. Nah, ini adalah yang domir munfasil. Iyahu. Coba dibaca deh ini bersama-sama ya. 1, 2, 3 dengan nada tadi. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana, gitu ya. Ya sederhana seperti itu. Nanti kalau mau dijadikan domir tersambung, kata iya dibuang. Hu huma hum, ha huma huna. Huruf iyanya ini dibuang. Tinggal na saja. Kalau jadi domir tersambung. Penting paham konsepnya dulu. Kita lanjutkan dengan materinya. Jadi objek itu bisa berupa domir, bisa juga selain domir. Contoh di sini. Raqibtul farasa. Contoh yang zahir. Objeknya adalah kata al-farasa. I'rabnya apa? Rafa, nasab, jar, jazm? Nasab, al-farasa. Darabtuka. Mana objeknya? Atau lihat pada darabtuka? Ka. Ka di sini sebagai objek. Mana kata kerjanya, predikatnya? Darab, predikat. Subjeknya mana? Tu. Darabtu, aku memukul kamu sebagai objek. Faham ya? Darabtuka. Iyyaka na'budu, mana objeknya? Maf'ul bihinya mana? Iyyaka. Iyyaka semuanya, iyanya juga objeknya. Na'budu adalah kata kerja dengan subjek. Baik, alhamdulillah. Sudah selesai untuk materi maf'ul bihi. Oh masih ada ya ini ya pembahasannya. Fi'il itu ada dua jenis. Ini tambahan faedah buat antum biar ngerti ya. Fi'il ada yang namanya lazim. Lazim tidak pakai objek. Sama dengan di bahasa Indonesia. Apa di bahasa Indonesia kalau nggak pakai objek namanya? Intransitif. Kalau muta'addi punya objek, namanya di Indonesia transitif. Jadi urutan di bahasa Arab itu fi'il dulu baru fa'il. Kata kerja dulu baru pelaku. Masih ingat kemarin ya? Qama aliyun, mana pelakunya? Aliyun, subjek. Qama, predikat. Ali telah berdiri. Di bahasa Indonesia, Ali telah berdiri. Butuh objek enggak? Enggak perlu ya. Masa Ali berdiri kursi? Enggak ya. Ali berdiri di atas kursi tapi bukan objek sebagai keterangan. Jalasa Zaidun juga sama. Tidak butuh objek. Jadi ada kata kerja memang enggak butuh objek. Tapi ada kata kerja butuh objek. Maka urutannya fi'il dulu disebut, terus fa'il, terus maf'ul bihi. Fi'il adalah predikat, fa'il subjek, maf'ul bihi objek. Contoh, fatahtul baba. Apa fatahtul baba? Mana fi'ilnya? Fatah, fi'il ya. Fi'il. Mana fa'ilnya? Tu sebagai fa'il. Al-bab sebagai maf'ul bihi. Jelas? Fatahtul baba. Di Al-Quran. Coba di Al-Quran wes. Misalnya di Al-Quran, kita lihat pas tepat buka ayat ini, saya carikan dulu. Ini pakai bentuk majhul semua, bentar kita cari. Ini pakai majhul ya, jangan kalau pakai majhul belum belajar ya. Hilang. Oh iya, zoomnya keputus. Ada sebenarnya tapi takut kesulitan. Kita carikan yang mudah. Ini yang sulit itu nyari contoh yang mudah dulu. Kita coba di surat pendek-pendek aja. Ini ya. Idza jaa nasrullahi. Kelihatan? Saya perkecil.
Yang ini ya. Ja'a nasrullahi. Yang mana kata kerja di sini? Ja'a. Nasru berarti sebagai apa? Rafa setelah fi'il namanya fa'il, pelaku. Nasru pertolongan Allah datang. Datang butuh objek atau tidak? Butuh objek atau tidak? Datang. Enggak butuh. Yang disebutkan nanti keterangan ya. Idza ja'a nasrullah, enggak ada objek di situ, enggak ada yang dinasobkan. Wa ra'aitan nasa. Ra'a, apa arti ra'a kemarin? Melihat. Sebagai apa dia berarti jabatannya? Jabatannya sebagai fi'il. Ta di situ sebagai apa? Fa'il, pelaku. An-nas sebagai dan kamu melihat manusia. Kamu pelaku melihat. Kata kerja an-nas manusia, maf'ul bihi. Kita lihat maf'ul bihinya pakai harokat apa itu akhirannya? Fathah, tanda dari nasab. Bisa dipahami kira-kira ya? Alhamdulillah bisa. Kita lihat lagi contoh yang lain yang pakai dia itu maf'ul bihi atau objek. Misal ya. Contohnya berikut. Wa yamna'unal ma'un itu bisa. A'tainakal kautsar itu bisa. Coba pakai dua ayat itu ya. A'tainaka, agak sulit tapi itu. Saya tulis. A'tainaka al-kautsar. A'ta artinya memberi. Berarti kata apa jabatannya berarti? Fi'il, a'ta. Mana kalau fi'il butuh pelaku, fa'il, mana fa'ilnya? Yang dhamir rafa' na. Nah di sini kami sebagai ka di situ sebagai maf'ul bihi. Apa maf'ul bihi? Objek. Kami memberikan engkau. Al-kautsar terus jadi apa? Lihat di Al-Qur'an al-kautsaru, al-kautsara, al-kautsari itu harusnya. Al-kautsara tadi ya. Juga sama maf'ul bihi. Berarti maf'ul bihinya ada dua. Maf'ul bihi satu, maf'ul bihi dua. Kami memberikan kepadamu al-kautsar. Ada dua penafsiran. Tidak usah kita sebut di sini. Nah, jadi di sini kita lihat fa'il dan maf'ul bihinya dalam wujud dhamir atau zahir? Mudmar atau zahir? Mudmar, dhamir ya. Na itu dhamir, ka itu dhamir. Oke. Cukup, kita lanjutkan berikutnya pelajaran ke-21. Masih ada setengah jam ini. Semangat. Kadang juga apa ya? Ini dari lafadz perkataan para ulama juga. Mata itu ikut dengan kebiasaan pemiliknya. Jadi terkadang tidur sudah cukup lama malam, tapi karena banyak tidur, jadinya ngantuk lagi paginya. Itu saya kayak gitu. Kalau malamnya tidurnya lama, paginya malah ngantuk lagi. Jadi memang saya juga nggak tahu gimana itu ya. Tapi itu ada perkataan ulama saya lupa. Yaitu mata dibiasakan. Tapi antum saya anjurkan istirahat yang cukup, ya. Nanti pagi ini nggak apa-apa tidur, istirahat cukup, siang tidur lagi, ngajari tidur malah. Malam tidur lagi, nggak apa-apa. Yang penting cukup biar semangat ibadahnya dan belajarnya. Nggak masalah teman-teman. Antum kalau ketiduran di majelis ilmu, bagi saya pribadi nggak masalah. Saya bukan orang yang kayak, oh kok kamu tidur di majelis, nggak apa-apa, wajar manusiawi. Ya tidur nggak kuat ya tidur nggak apa-apa, jangan dipaksakan ya. Tidur. Bahkan kalau sholat jemaah, ngantuk tidur nanti sholatnya lagi nanti pas sudah. Kalau sholat jemaah wajib ya ikut sholat ya. Tidur itu diberi uzur dalam syariat ya. Man nasiya an sholatin, man nama an sholatin au nasiyaha, fal yusalliha idza dzakaraha. Tahu hadis ini? Barang siapa yang ketiduran nggak sholat atau lupa, maka hendaknya dia sholat kapan? Ketika dia ingat. Mudah syariat. Tidak kemudian, oh kamu berdosa karena ketiduran tidak sholat. Diberi kemudahan. Babul masdar, pelajaran ke-21. Bab masdar.
Al-masdaru huwal ismul mansub. Masdar adalah pertama syaratnya harus isim, kedua harus mansub. Alladzi yaji'u tsalitsan fi tasrifil fi'li, dalam perubahan fi'il di ilmu shorof dia disebut yang ketiga. Tsalitsan artinya yang ketiga dalam perubahan fi'il. Jadi ada namanya pelajaran tasrif ilmu shorof fi'il. Yang berikut ini, bentar mana ya tabel tasrifnya. Saya kasih lihat dulu tabel tasrifnya. Di tasrif tabel tasrif itu dia urutan ketiga. Contohnya di sini. Fa'ala fi'il madhi, yaf'ulu fi'il mudhari'. Ini mudhari'. Fa'lan ini namanya masdar. Apa artinya masdar? Sebenarnya masdar artinya sumber. Arti sebenarnya ya secara bahasa sumber. Al-Quran itu masdarut tasyri', sumber pensyariatan. Hadis juga masdarut tasyri', sumber pensyariatan. Masdar sumber. Kenapa disebut sumber? Karena sebagian ulama di ilmu salah satu madhab di ilmu nahwu, ini adalah asal akar dari semua kata, diambil dari sini, seperti mata air. Jadi asal usul kata doroba, apa doroba? Memukul, telah memukul. Yadribu, sedang. Dorban, nah kata dorban, pukulan kalau diartikan. Telah memukul, sedang atau akan memukul. Masdar ini artinya pukulan. Masdar ini menunjukkan peristiwa tapi tidak diikat dengan waktu. Kalau fi'il, peristiwa dan waktu. Ini bedanya masdar dengan fi'il ya. Sama-sama menunjukkan peristiwa, hanya bedanya fi'il itu diikat dengan waktu, isim tidak diikat dengan waktu. Faham ya? Dinamai dengan masdar karena dia sumber untuk kata-kata ini. Asal muasal doroba dan yadribu diambil dari masdarnya dorob. Gitu. Masdar-masdar ada banyak. Masdar-masdar ada banyak lagi yang lain. Misalnya ya, saum atau siam itu kan masdar. Zakat, zakah kan juga masdar ya. Haji juga itu masdar. Bentuk-bentuk masdar banyak sekali dalam ilmu syariat. Banyak banget malah ya. Intinya masdar itu sumber dari semua kata di bahasa Arab. Sebelum dia diubah jadi fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, fi'il nahi, dan yang lain-lain, isim fa'il, isim maf'ul. Nah, tapi karena itu pembahasan ilmu shorof, masdar di ilmu nahwu berbeda. Masdar di ilmu nahwu memang diambil dari bentukannya tadi, tapi syaratnya harus apa tadi? Nasob. Di ilmu shorof, masdar bisa enggak nasob. Karena dia mempelajari bentukan kata. Dipersempit di ilmu nahwu hanya khusus yang nasob. Makanya ulama mengistilahkan bukan masdar yang dimaksud oleh Ibnu Ajurrum, tetapi namanya maf'ul mutlak. Ya istilahnya Ibnu Ajurrum masdar. Tapi biar enggak ketukar sama masdar di ilmu shorof, kita bahasakan dengan bahasa maf'ul mutlak. Paham ya? Menghindari orang salah tafsir, ketukar-tukar Ustaz. Baru belajar masdar jari ilmu shorof kayak gini katanya. Kok ilmu nahwu bilang beda? Biar enggak bingung, wes dibedakan aja istilahnya. Ini maf'ul mutlak. Apa itu maf'ul mutlak? Syaratnya harus dia adalah disebutkan oleh Ustadz Fida di sini, enggak ada di kitabnya Ibnu Ajurrum, berupa bentuk masdar. Dengan syarat disebut, syarat ini enggak ada enggak di syaratnya di kitabnya Ibnu Ajurrum? Bentar. Enggak ada ya, syaratnya enggak disebut di Ibnu Ajurrum. Disebut setelah fiilnya. Fiilnya dari kata tadi. Ini syaratnya. Baik, kita langsung lanjut kepada contoh. Nahwu. Daraba yadribu darban. Daraba ini apa jenis katanya? Jenis kata. Fiil
madhi. Kita tulis di sini al-madhi gitu ya. Yadribu fi'il apa ini? Mudhari'. Perubahan yang ketiga namanya masdar. Kalau tadi diartikan telah memukul, sedang atau akan memukul. Yang terakhir apa? Pukulan. Yang terakhir pukulan. Mana tadi? Enggak ada di sini ya. Pukulan. Saya biasa istilahkan masdar ini dengan peristiwa secara makna ya, atau kegiatan, biar gampang untuk memaksuti maksudnya apa. Kalau fi'il kan perbuatan. Nah, bedanya apa Ustaz? Sama-sama menunjukkan peristiwa. Tadi sudah saya jelaskan. Kalau fi'il diikat dengan waktu, kalau masdar tidak diikat dengan waktu. Tidak disebut waktunya kapan. Wa huwa qismani. Masdar atau maf'ul mutlak ada dua jenis, lafziyun wa ma'nawiyun. Ada dua jenis, ada yang lafzi dan ada yang ma'nawi. Ketemu lagi sama istilah ini. Apa lafzi tadi? Secara lafad, ma'nawi secara makna. Fa in wafaqa lafdhuhu lafdha fi'lihi fa huwa lafziyun. Kalau lafadznya cocok sama dengan lafadz fi'ilnya, berarti dia jenis maf'ul mutlak lafzi. Nahwu qataltuhu qatlan. Contohnya, qataltuhu, apa qatala artinya? Ada yang tahu? Membunuh. Oke. Aku telah membunuhnya qatlan. Apa qatlan? Dengan pembunuhan. Ini arti secara bahasa. Atau bisa antum bilang dengan kegiatan atau peristiwa pembunuhan. Kata qatlan di sini dia pakai apa ini? Rafa', nasab, jar atau jazm? Qatlan. Lihat baik-baik. Nasab ya. Qatlan. Nasab. Disebut setelah kata kerja apa? Qatala. Ketika maf'ul mutlaknya menggunakan huruf-huruf yang diambil atau sama dengan fiilnya, maka namanya maf'ul mutlak lafzi secara lafad. Kita kasih contoh lain. Saya misalnya bilang di sini akaltu. Apa akaltu? Aku makan ar-ruzza. Apa ar-ruzza? Rice ya. Ruzza ini rice. Sama ini kebetulan ya, rice. Enggak tahu siapa yang ngambil duluan. Kayaknya yang Eropa ngambil istilah Arabnya ya. Akaltu ruzza aklan. Akaltu ruzza aklan. Aku makan nasi dengan benar-benar makan. Fungsi dari maf'ul mutlak lagi-lagi juga untuk taukid, penegasan. Kok orang Arab suka negas-negaskan terus? Apa suka ngegas ya orang? Ya emang gitu ya. Orang Arab sukanya penegasan. Makanya nggak heran kalau antum sering ngobrol sama orang Arab, sering sumpah mereka. Wallahi gitu ya, sering sumpah. Sampai turun ayat tentang la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aimanikum. Allah tidak menghukum atas sumpah yang nggak beneran. Sumpah yang asal muncul itu nggak dihukum di situ. Tidak dikategorikan sumpahnya harus ditebus kalau dia salah. Antum belajar di sumpah itu di ilmu fikih ya. Akaltu ruzza aklan, aku makan nasi dengan benar-benar makan. Aklan di sini adalah masdar dari kata apa? Kata kerjanya akala. Satu lafadz atau tidak? Sama lafadznya, jenisnya sama, akala, aklan. Ini namanya maf'ul mutlak lafzi secara lafadz cocok. Itu istilah Ibnu Ajurrum wafaqa, kalau cocok lafadznya dengan lafadz fiilnya. Wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafzihi. Tapi yang jenis kedua, saya tulis dulu ini jenis pertama, ini jenis kedua. Kalau yang cocok maknanya saja, lafadznya enggak cocok. Duna lafzihi, tanpa lafadznya. Fahuwa ma'nawiyun, maka dia maf'ul mutlak ma'nawi. Nahwu seperti jalastu qu'udan.
Wa qumtu wuqufan wa ma asbaha dzalik. Jalastu qu'udan. Jalasa apa artinya? Duduk. Qu'udan apa artinya? Duduk juga. Lafadznya sama atau beda? Beda. Jalasa qu'udan qaf ain dal. Enggak bisa. Enggak sama. Tapi maknanya sama-sama duduk. Terjadi maf'ul mutlak juga tapi secara makna. Aku duduk dengan beneran duduk, bukan duduk-dudukan. Serius beneran duduk gitu ya, ngasih tahu. Ini kalau orang Arab suka menegaskan sesuatu. Wa qumtu wuqufan. Qumtu apa qumtu dari kata qoma yaqumu. Apa qoma? Berdiri. Aku berdiri. Wukuf apa wukuf? Sama juga wukuf di Arafah. Apa kalau wukuf di Arafah? Masa antum disuruh berdiri di Arafah? Sampai dari pagi sampai pegel ya antum ya, sakit semua kakinya. Kalau wukuf di Arafah maksudnya menetap berdiam di sana walau sebentar. Wa qumtu wuqufan, aku berdiri dengan beneran berdiri. Ini juga secara makna sama. Wa ma asbaha dzalika, dan cari kamu contoh-contoh lain yang semisalnya. Pokoknya sinonim. Kalau sinonim berarti maknawi, kalau bukan sinonim berarti lafzi. Jelas ya? Cukup itu untuk, di sini dikasih tambahan Ustadz Fida di halaman 51 oleh Ustadz Fida hafizahullah taala. Gharadul maf'ulil mutlak, tujuan. Gharad itu, Ustadz apa tujuan pakai maf'ul mutlak? Pertama, taukidul amil, menguatkan pelakunya. Atau ya sebenarnya itu menguatkan kata kerjanya dan peristiwanya ya. Kenapa kok bisa disebut menguatkan kata kerja Ustaz? Tadi saya sudah bahasakan di sini. Kita perhatikan ya. Yang ini deh. Nimtu rukudan. Apa nimtu? Tidur. Di surat Al-Kahfi ada wahum rukud. Rukud? Tidur ya. Kata kerja menunjukkan peristiwa juga atau tidak? Peristiwa ya. Ada peristiwa kalau kata kerja. Dan ada waktu. Aku telah tidur, berarti menunjukkan waktu. Kalau rukud bentuk masdar, menunjukkan apa? Peristiwa saja tanpa waktu. Ada yang terulang di situ. Peristiwa, lalu ada peristiwa. Diulang 2 kali, berarti ada penegasan. Aku tidur, berarti beneran penegasan. Pengulangan makna peristiwa menunjukkan penguatan. Makanya disebut dengan taukid. Fungsinya untuk menguatkan. Ini ya, penegasan. Yang kedua, untuk berfungsi menjelaskan jenis atau macam pekerjaannya. Jalastu julusal ulama. Aku duduk dengan tata cara duduknya ulama. Lanjut, yang ketiga ada yang digunakan untuk menjelaskan jumlah. Contohnya, darabtul kasula, aku memukul orang yang malas, darbataini, 2 kali pukulan, atau dorobat, banyak pukulan. Gitu ya. Baik, di sini sudah selesai untuk materi barusan. Pelajaran 22, masih bisa ini terus nih, lanjut biar besok hatam ini. Besok langsung hatam ya, kas terus. Gampang-gampang ini, enggak serumit kemarin. Kan kemarin rumit ya, inna, kana itu aduh pusing. Babu dzarfiz zaman wa dzarfil makan. Atau disebut juga dengan istilah maf'ul fihi. Fi, apa artinya fi? Di itu biasa bisa untuk tempat, bisa untuk waktu. Begitu juga di sini maf'ul fihi atau dzarfuz zaman. Apa dzarfiz zaman? Waktu zaman. Wal makan, tempat. Dimensi ruang dan waktu. Dzarfuz zaman huwa ismuz zaman al-mansub bitaqdiri fi. Arti dari dzaraf zaman. Jadi ini 2 dzaraf ya. Dzaraf itu ada 2, ada yang zaman dan ada yang makan. Orang Indonesia bilangnya dzaraf. Tulisan tapi dzarfuz zaman.
Isim zaman yang apa di situ? Mansub, berarti dia harus nasab. Kita semua sekarang bahas tentang mansubat yang dinasobkan, semuanya dinasobkan ini. Bitakdiri fi, dengan diperkirakan. Takdir itu apa? Perkiraannya itu ada kata-kata fi. Diperkirakan ada fi, tapi nggak kelihatan. Nahwu al-yauma, hari ini. Al-lailata, malam ini. Pakai nasab atau tidak itu? Nasab ya. Al-yauma. Kalau bilang al-yaumu, bukan hari ini, hari biasa. Saya ulangi lagi. Kalau Anda bilang al-yaumu, hari, ma'rifah. Tapi kalau bilang al-yauma, hari ini. Apa di Al-Quran? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agama kalian. Ketika apa itu? Di Arafah, waktu haji wada. Al-lailata, malam ini. Kalau dibacanya rafa bukan nasab, al-lailatu bukan menunjukkan waktu malam ini. Jelas ya? Ghadwatan. Ghadwatan ini kok saya lupa, ada ininya ya, ada rumusannya ghadwatan. Dan bukratan. Jadi ada hitungan jamnya. Boleh dicatat di sini ya. Ini saya sambil kasih tunjuk cara buka kamus Arab ke Arab. Ini di almaani.com, ceknya yang Arab ke Arab ya. Kalau nggak bisa pakai yang Arab Indonesia, cuman ada iklannya itu, kita matikan dulu iklannya. Nah, baik. Tadi ada kata ghadwatan, saya lupa soalnya ghadwatan ini ada rinciannya ya maknanya ya. Ghudwah, di situ ghudwatan ya. Bukan ghadwatan, ghudwatan. Ghudwatan waktun ma bainal fajri wa tulu'is syams. Waktu antara terbit fajar dan terbit matahari. Bahasa Indonesianya enggak ada. Ada enggak? Enggak ada ya. Waktu antara terbit fajar dengan terbit matahari namanya ghudwah. Ghudwah. Ghudwatan. Di situ ghadwatan ya. Mungkin ada dua versi. Terkadang ada dua versi. Iya. Terkadang ada dua versi. Yang ditulis oleh Ustaz Fida pakai gha. Allah a'lam bishawab. Tapi kalau kita lihat di kamus ghu ya. Boleh antum catat aja ghu karena di kamus ghu. Berikutnya bukrotan. Bukrotan ini biasanya pagi. Orang Arab itu kalau bilang bukroh maksudnya besok pagi. Bahasa pasaran tapi ya, bahasa amiyah. Coba kita ketikkan di sini bukroh. Bukrotan wa asila. Apa bukroh berarti? Pagi. Cuman apakah ada catatan khusus di kamus Arab ke Arab untuk kata bukroh? Kita lihat. Bukrotan awalun nahar ila tulu'is syams. Awalun nahar ila tulu'is syams. Awal pagi sampai terbitnya matahari. Itu bukroh. Jadi enggak semuanya. Mirip dengan ghudwah ya. Tapi tidak dari terbit fajar. Kalau ghudwah dari terbit fajar, kalau bukroh dari awal pagi. Tapi agak mirip ya, ila tulu'is syams. Ya, itu yang di kamus seperti itu disebut ya. Wasah, di situ tulis wasaharon, di waktu sahur. Waktu suhur. Wa ghadan, apa ghadan? Besok. Wa atamatan. Atamah ini waktu malam, biasa waktu isya. Waktu malam, waktu isya. Tapi kita cek lagi, takut salah. Kita cek atamah ini. Artinya adalah atamatul lail dhalamu awwalihi ba'da zawali nuris syafaq. Setelah hilangnya mega merah, tenggelamnya matahari, masuk waktu isya. Itu adalah atamah. Atau sepertiga pertama malam hari. Itu namanya atamah. Sepertiga pertama malam hari namanya atamah. Detail ya orang Arab ya. Wasobahan, apa sobahan? Pada pagi hari, ingat dibedakan. Ini untuk menunjukkan keterangan tempat, keterangan waktu dinasobkan. Beda dengan bilang sobahun. Bukan keterangan tempat. Keterangan tempat
pada waktu pagi. Jadi ketika kata sobahan bukan sekedar artinya pagi, tapi kita bilang pada waktu pagi. Tinggal antum letakkan dalam kalimat, misal Ja'a Muhammadun sobahan, telah datang Muhammad di waktu. Nggak perlu dikasih fi. Itulah tadi kenapa pengarang mengatakan bitakdiri fi, seakan-akan ada kata fi. Misal saya tulis di sini, saya ulangi lagi ya. Ja'a ar-rajulu, lelaki tersebut datang atamatan. Apa tadi atamatan? Sepertiga malam pertama, atamatan. Baik. Dia nasab, oke? Menunjukkan waktu, seakan-akan berkata ja'ar rajulu fil atamati. Ada takdir tadi artinya diperkirakan ada kata fi. Ja'a Muhammadun masa'an. Apa masa'an? Sore. Seakan-akan bilang Ja'a Muhammadun fil masa'i. Tapi enggak pakai fi. Ja'a Muhammadun al-yaum. Al-yaum hari ini. Beda dengan al-yaumu hari saja. Al-yauma hari ini, sekarang. Jelas? Kita lanjut. Wa masa'an tadi sudah. Wa abadan. Apa abadan? Selamanya. Wa amadan. Ayo, apa amadan? Waktu yang lama seingat saya. Amadan juga mirip dengan abadan, menunjukkan waktu yang lama. Coba kita cek. Kebetulan saya tidak sempat searching lebih detail satu persatu. Coba kita lihat di sini ya. Amadan seingat saya mirip dengan abadan. Ya, tala alaihimul amad, untuk menunjukkan di dalam Al-Qur'an ya, tala alaihimul amad. Waktu yang panjang. Wa bainahu amadam ba'ida. Bainaha wa bainahu amadam ba'ida. Waktu yang panjang. Waktu yang panjang. Wahinan. Oh, ada di sini, saya lupa di Ustadz Fida, di sini di bawah ada ya penjelasannya. Abadan dengan amadan di halaman selanjutnya ada rinciannya. Wahinan. Ntar lagi kita akan sebutkan satu persatu di sini. Kita mulai dulu di sini. Fi adalah diperkirakan ada pada sebelum dzarf makan yang menunjukkan tempat. Al-yauma, yang dimaksud dengan al-yauma adalah hari ini, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini al-yauma. Al-lailata, dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Kita belajar waktu-waktunya dulu ya. Ghudwatan, dari waktu salat subuh sampai terbit matahari. Bukrotan, awal pagi hari. Nahar dalam bahasa Arab bermakna semua waktu ketika matahari ada itu nahar. Ketika matahari enggak ada namanya lail. Bukan siangnya tok. Nahar itu semuanya. Siang hari tapi dari pagi sampai sore. Di situ tadi bacanya saharon, akhirul lail qubailal fajar, waktu sahur itu ya, sebelum fajar. Ghodan, besok. Atamatan, sepertiga malam pertama. Sobahan, min nisfil laili ats-tsani ila zawal. Dari setengah malam kedua sampai zawal. Zawal itu matahari tergelincir dari titik terjauhnya. Bukan pas di, sebagian kitab fikih kan menjelaskan pas di tengah kepala ya. Matahari tidak bisa pas di tengah kepala kecuali di lokasi-lokasi tertentu. Kalau nggak percaya, antum melihat matahari itu nggak pas di atas kita, dia gini, miring ya. Antum lihat dia terbitnya di mana, miring dia. Tidak pas di atas kepala. Jadi yang disebut dengan zawal, tergelincirnya matahari setelah dia di titik terjauhnya, yaitu apa? Sholat zuhur, waktu sholat zuhur. Kalau pas matahari di titik terjauh, manusia Islam dilarang melakukan sholat, nggak boleh. Nunggu zawal terjatuh, tergelincir, baru boleh sholat zuhur. Itu namanya sobah, berarti dari setengah malam yang kedua sampai waktu zuhur, itu disebut sobah. Masaan, dari tergelincir tadi dari waktu zuhur sampai setengah malam pertama.
Ini faedah dari Ustadz Fida ya. Jadi definisi sobah dengan masa seperti itu. Maka pagi-pagi walaupun belum terbit matahari sudah disebut dengan sobah di ilmu bahasa Arab. Amadan dengan abadan tadi artinya apa? Selamanya. Kenapa kok bisa disebut selamanya? Az-zamanul mustaqbal, zaman masa depan yang tidak ada ujungnya. La ghayata fintihaihi. Kalau hinan ini adalah untuk waktu yang mubham. Mubham itu tidak diketahui. Kapan mulainya, kapan selesainya, hinan enggak disebut. Dilepas gitu aja tanpa ditentukan kapan. Itu namanya hinan. Misal Anda bilang, jalasa Muhammadun hinan. Muhammad duduk suatu waktu, enggak diketahui waktunya berapa lama dan kapan. Jelas ya? Baik. Dzaraf itu tadi adalah dzaraf zaman, menunjukkan waktu. Entar ini baru jam 9 ya. Tadi kita mulainya agak lewat. Ini kita tuntaskan sekalian biar tidak nanggung. Contoh lain ada juga dzaraf itu sebenarnya itu salah bukunya, dikoreksi halaman 52, bukan pakai dot, pakai dha. Dzarf bukan dzarf ya. Dikoreksi. Dzarfun mutasarrif dan dzarf ghairu mutasarrif. Dzaraf mutasarrif ini adalah dzaraf yang tidak selalu nasab. Tidak selalu nasab. Tapi kalau dia sudah enggak nasab bukan dzaraf lagi. Contohnya yaum. Apa artinya yaum? Hari. Lail artinya malam. Malam itu bisa dipakai untuk dzaraf, dijadikan rofa, dijadikan jar. Tapi bisa dipakai untuk dzaraf, menunjukkan waktu khusus. Hari ini, malam ini. Jadi dia bisa nasab, bisa juga selain nasab. Ini yang mutasarrif ya. Ada dzaraf ghairu mutasarrif dan ini tidak disebut oleh Ibnu Ajurrum. Ini adalah dzaraf yang selalu apa? Nasab. Siapa yang selalu nasab? Qabla. Gak bisa dipakai sendirian. Qablal maghribi. Gitu ya. Ba'da juga dipakainya, hanya dia itu sebagai dzaraf. Kecuali min qablu, nah itu beda lagi. Min ba'du, itu bukan pembahasan kita. Fauqa, apa arti fauqa? Di atas, fauqal maktab. Tahta, wa ma tahta tsara, di bawah ya. Lada. Lada sama dengan inda. Lada di sisi, milik, bisa di sisi dan seterusnya. Di samping. Kemudian ada juga yang lain-lain, enggak cuman itu saja ya. Jadi dzaraf itu masih banyak yang belum kita sebutkan di sini. Misalnya amama dan quddam dan izaa dan haidaa dan tilqaa. Semuanya artinya semuanya artinya sama. Quddam, amam, orang Arab pasaran juga bilangnya quddam. Orang amiyah ya, pakai bahasa Arab amiyah, quddamak, amamak. Khalfa dengan wara'a, belakang. Indi di sisi atau milik di sini, li milikku. Hunaka dengan thamma. Apa hunaka dengan thamma? Di sana. Oh ini tempat ya, kita belum belajar yang tempat ini, lupa. Wa dzarful makan itu tadi sebenarnya bisa juga dipakai waktu. Sebenarnya bisa juga dipakai waktu kata-kata tadi, tergantung kalimatnya. Wa dzarful makani huwa ismul makanil mansubu bitaqdiri fi. Isim makan menunjukkan tempat yang dia itu syaratnya harus apa? Mansub, nasab. Dengan diperkirakan ada kata fi sebelumnya. Nahwu amama wa khalfa wa quddama wa wara'a wa fawqa wa tahta wa inda wa ma'a wa izaa wa hidha'a wa tilqa'a wa huna wa thamma wa ma ashbaha dzalik. Saya lihat tadi ada yang ketinggalan, ma'a belum disebut. Ustadz Fida di situ belum nyebut ma'a ya. Ma'a artinya bersama. Bersama. Innallaha
ma'as sabirin wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ma'a, bersama. Ini menunjukkan makna tempat. Dzarf al-makan. Terus kita lanjut. Amama, depan tadi ya. Khalfa, belakang. Misal saya bilang Zaidun amamal masjidi, depan masjid. Zaidun khalfa Muhammadin, Zaid belakangnya Muhammad. Inda, indi di sini diartikannya li, atau yang dimaksud di sisiku. Misalnya apa yang di sisiku itu ya? Ada ayat-ayat ya. Innallaha indahu ilmu sa'ah. Ya, ada kata-kata yang lafaz Allah ya, indallahi dan seterusnya. Iza'a, hida'a, tilqa'a sama dengan amama. Huna artinya di sini, thamma artinya di sana. Ini bacanya bukan thumma tapi thamma. Wa min thamma, dan di sana biasanya begitu ya. Huna dekat, hunaka jauh, thamma jauh. Kalau di dalam teks-teks kitab biasanya wa min thamma. Wa min thamma, oleh karena itu. Nanti kalau diartikan begitu ya. Wa min thamma, oleh karena itu di sana terdapat begini. Alhamdulillah sudah selesai, kayaknya mau mulai kelas kepribadian ya. Kita cukupkan di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah sisa berapa halaman? 16-an halaman, enggak nyampe itu 15, besok khatam ini insyaallah ya. Kita kebutin aja insyaallah khatam. Pengen ndang mari kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Lihat kolom chatnya ini. Oh ya, ini tolong admin tadi ini ada yang chat di Zoom, coba nanti diatur yang mic-nya peserta lewat Zoom online nyala, mengganggu murid yang lain tidak mendengar ya. Mohon diatur ya, dicek. Nah. Besok ada kepribadian juga.